Selamat pagi, Bapak Dr. Andes Jeffrey Marzal, MSc DIT, selaku dosen basis Data 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu XAMPP, kegunaannya, dan Apache Server, serta hal-hal yang penting yang ada di dalam XAMPP. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nota Sonda Sony Putra, NIM F1S1 19028. Pengertian XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamanya diambil dari akronim kata. Yang pertama, Apache, yang kedua adalah MySQL, atau dikenal sekarang adalah Maria Database, yang berikutnya adalah PHP, dan yang terakhir adalah Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform, yang mempunyai arti bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Jika dijabarkan secara menyeluruh, masing-masing huruf yang ada di dalam nama XAMPP sendiri mempunyai arti. Yang pertama adalah X, yaitu cross-platform. Cross-platform merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, ada XAMPP untuk Windows, ada XAMPP untuk Mac, dan ada XAMPP untuk Linux. Semua itu bersifat free download. Yang kedua adalah A. A sendiri mempunyai arti yaitu Apache. Apache adalah sebuah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang, atau open source. Yang berikutnya adalah M. M adalah MySQL atau Maria Database. MySQL atau Maria Database merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengelola, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Berikutnya adalah P. Huruf P yang pertama mempunyai arti untuk menunjukkan inisial dari ekstensi bahasa pemrograman, yaitu PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website secara dinamis. Contohnya dalam website berbasis CMS, WordPress. Yang selanjutnya adalah P yang kedua. P yang kedua ini mempunyai arti yaitu Perl. Perl sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa dijalankan di dalam banyak sistem operasi, sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Selanjutnya adalah fungsi dari XAMPP. Program aplikasi XAMPP berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam praktiknya, XAMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui XAMPP Control Panel atau istilahnya website offline. XAMPP bekerja secara offline, layaknya web hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, XAMPP biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat online menggunakan web hosting yang biasa dijual pasaran. Apache Server. Apache sendiri telah diluncurkan sejak tahun 1995, serta menjadi salah satu web server yang paling populer semenjak 1 tahun kemudian hingga sekarang ini. Dengan demikian, web server ini telah ada lebih dari 20 tahun hingga sekarang ini. Apache Web Server telah dikelola oleh Apache Software Foundation.
Cara kerja dari Apache Web Server. Cara kerja dari Apache Web Server memang tidak jauh berbeda dengan perangkat lunak web server yang lainnya. Web server sendiri punya peran dalam menerima berbagai request yang dilakukan oleh user, misalkan web browser, serta melakukan pengiriman respon dari request yang telah diterima atau komponen di halaman website yang terakses user. Apache Web Server memiliki berbagai modul sehingga bisa menambah secara fungsionalitas. Contohnya npm, dengan menangani macam mode yang multiprocessing atau mode SLL yang bisa memungkinkan adanya dukungan di koneksi TLS dan SSL. Bagian-bagian penting di dalam XAMPP. Yang pertama adalah htdocs. Htdocs merupakan nama sebuah folder bagian dari XAMPP yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file dan dokumen yang akan ditampilkan dalam website. Kapasitas penyimpanan di dalam menu htdocs sendiri tergantung kepada hard disk yang terpasang di perangkat komputer. Yang kedua adalah control panel. Control panel. Seperti namanya, control panel memberikan kita akses lebih leluasa dalam mengatur database, mengunggah file, atau melakukan setting lebih detail terkait spesifikasi dari website tersebut. Dari dalam control panel, kita juga bisa mengatur stop dan start aplikasi XAMPP agar tidak memberatkan kinerja komputer. Yang berikutnya adalah phpMyAdmin. Sama seperti fungsi phpMyAdmin pada web hosting sesungguhnya, peran phpMyAdmin dalam aplikasi XAMPP juga digunakan sebagai pengatur konfigurasi MySQL. Untuk membuka phpMyAdmin di XAMPP, kita dapat melakukan atau mengetik URL yang ada di video ini. Demikian video saya tentang XAMPP, kegunaannya, dan apa itu Apache Server, serta hal-hal yang penting yang ada di dalam XAMPP. Terima kasih.